Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh dan soleha, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak senantiasa dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pembelajaran hari ini. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, anak-anak masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Betul, minggu lalu kita membahas pelajaran 4, bersih itu sehat. Kita membahas tentang bersuci, tata cara bersuci, dan hidup bersih. Selain itu, kita juga ada latihan soal. Nah, di video ini kita akan membahas bersama-sama latihan soalnya dan juga dilanjutkan dengan menonton kisah Nabi Adam alaihi salam. Ditonton sampai habis ya anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk membaca basmalah terlebih dahulu ya. Yuk kita baca bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, sekarang silahkan anak-anak buka buku paket agama Islamnya halaman 62. Kita melanjutkan mengerjakannya ya. Kemarin mengerjakannya baru sampai bagian B. Sekarang kita kerjakan bersama ya bagian C dan bagian D. Kita mulai dari bagian C ya. Berilah tanda centang untuk pernyataan yang benar dan berilah tanda silang untuk pernyataan yang salah. Kita mulai dari nomor 1. Air tidak bisa digunakan untuk bersuci. Benar atau salah? Salah, karena air bisa digunakan untuk bersuci. Lanjut nomor 2. Anak yang tidak bersih disukai teman. Tidak, kalau anaknya tidak bersih, teman-temannya tidak mau mendekat. 3. Istinja bisa menggunakan batu. Betul, bisa menggunakan batu jika tidak ada air ya. 4. Makan dengan tangan kotor tidak akan menimbulkan penyakit. Tentu salah, karena kalau tangannya kotor banyak sekali kuman yang menempel. 5. Sebelum sholat kita harus bersuci. Betul. Berikutnya bagian D. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Nomor 1. Batu digunakan untuk bersuci jika... Betul, jika tidak ada air. 2. Pakaian yang dipakai harus bersih. Ya. 3. Tidak mencuci tangan sebelum makan menyebabkan penyakit atau bikin sakit perut ya. 4. Tisu digunakan untuk bersuci jika jika tidak ada air. Terakhir ya, nomor 5. Tempat yang kotor akan menimbulkan penyakit. Betul sekali. Berikutnya kita lanjut ke pelajaran 5 ya, dengan judul bab Cinta Nabi dan Rasul. Kira-kira Nabi dan Rasul itu apa sih? Nabi adalah orang yang mendapat wahyu atau petunjuk Allah. Sedangkan Rasul adalah orang yang mendapat wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Nabi dan Rasul adalah manusia pilihan Allah. Nabi dan Rasul mengajarkan kebaikan sebagai penuntun hidup manusia. Siapa yang tahu berapa jumlah nabi yang wajib kita ketahui? Ya, nabi yang wajib kita ketahui berjumlah 25. Salah satunya yaitu Nabi Adam alaihi salam. Seperti apa kisah Nabi Adam? Ayo kita pelajari dengan menonton video ini sampai habis ya.
Kisah Nabi Adam alaihi salam. Setelah Allah menciptakan alam raya dan menyempurnakannya, bumi telah menjadi hijau, dipenuhi hutan belantara. Lautan membentang, danau-danau dan sungai-sungai yang panjang, hewan-hewan pun telah berkembang biak di dalamnya. Sementara itu di surga, Allah mengumpulkan para malaikat dan berfirman, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi." Para malaikat bertanya, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu?" Allah berfirman, "Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Kemudian Allah menciptakan manusia yang hendak dijadikan khalifah itu adalah dari tanah liat kering. Setelah sempurna penciptaannya, Allah meniupkan ruh ke dalamnya. Manusia pertama ini dinamai Adam. Berbeda dengan para malaikat, Adam dikaruniai akal sehingga mempunyai kemampuan berpikir yang kuat. Allah mengajari Adam tentang benda-benda yang ada. Kemudian Allah memperkenalkan Adam kepada penghuni surga dan berkata kepada malaikat, "Sebutkanlah benda-benda ini." Para malaikat tidak bisa menyebutkan benda-benda itu. Lalu Allah menyuruh Adam menyebutkan benda-benda itu, dan Adam bisa menyebutkan semuanya. Allah berfirman, "Sujudlah kamu kepada Adam." Maka semua malaikat tersungkur sujud kepada Adam untuk menghormatinya. Tetapi iblis tidak mau sujud. Allah menegur iblis, "Kenapa kamu tidak sujud kepada Adam?" "Aku lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia dari tanah." Allah berfirman, "Keluarlah dari surga. Kamu terkutuk dan terlaknat sampai hari kiamat." Iblis lalu berkata, "Ya Robbi, berilah saya umur panjang sampai hari kiamat, dan aku akan menggoda dan menyesatkan semua manusia, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka." Allah berfirman, "Kamu diberi umur panjang sampai hari yang ditentukan. Sesungguhnya kamu tidak bisa menjerumuskan hamba-hambaku. Yang mengikutimu hanya orang-orang yang sesat." Adam tinggal dengan bahagia di surga. Kemudian Allah menciptakan Hawa, wanita pertama dari tulang rusuk Adam. Semakin bahagia, Adam dan Hawa tinggal di surga. Semua serba ada dan indah luar biasa. Makanan lezat berlimpah, baju beraneka dan indah, istana megah, sangat nyaman untuk tempat tinggal. Mereka bebas berjalan-jalan ke seluruh penjuru surga yang teramat luas dan indah. Allah hanya melarang mereka berdua mendekati sebatang pohon. Adam dan Hawa patuh terhadap larangan itu. Mereka tidak pernah mendekati pohon terlarang itu. Iblis yang mendengarkan larangan itu langsung menyusun rencana. Dia berusaha sekuat tenaga dan menggerakkan segenap pikiran untuk menjerumuskan Adam dan Hawa agar melanggar larangan Allah. Allah yang Maha Tahu memperingatkan Adam dan Hawa, "Hai Adam, setan itu adalah musuhmu dan juga musuh istrimu. Berhati-hatilah, jangan sampai dia mencelakakan kalian dan mengeluarkan kalian dari surga." Iblis selalu mencari kesempatan untuk menggoda Adam dan Hawa dengan berbagai cara, halus maupun terang-terangan. Dia berusaha agar mereka berdua melanggar larangan Allah, mendekati pohon terlarang. Iblis berkali-kali membujuk mereka dengan bersumpah bahwa dia hanya menginginkan kebaikan dengan kebahagiaan Adam dan Hawa. Iblis berkata, "Pohon kuldi adalah pohon kekekalan. Jika engkau memakan buahnya, maka akan kekal seperti para malaikat di surga." Dia juga berkata akan menunjukkan kepada mereka kerajaan yang kekal. Begitu gigihnya iblis membisikkan rayuan-rayuannya. Akhirnya Adam dan Hawa tergoda untuk memakan buah dari pohon terlarang itu. Begitu mereka mencicipi buah itu, hilanglah baju indah yang mereka kenakan.
Mereka sangat malu dan seketika takut kepada Allah. Mereka menutupi tubuh mereka dengan daun-daun surga. Allah menegur mereka, "Bukankah sudah kularang kalian mendekati pohon itu? Dan bukankah sudah kuperingatkan kalian, setan adalah musuh kalian?" Adam dan Hawa sangat menyesal dan ingin agar Allah memaafkan mereka dan memberi rahmat kepada mereka lagi. Kemudian Allah mengajari mereka doa untuk memohon ampunan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang rugi. Kemudian Allah menerima taubat Adam yang sungguh-sungguh dengan memberi ampunan, tetapi tetaplah keputusannya. Turunlah kamu semuanya ke bumi, sebagian kalian akan saling bermusuhan. Di bumilah tempat tinggal kalian. Maka turunlah Adam dan Hawa ke bumi meninggalkan segala kesenangan dan keindahan surga. Mulai saat itu, mereka mulai mengupayakan makanan, pakaian, dan rumah dengan tangan mereka sendiri. Ketika Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, mereka ditempatkan terpisah. Setelah bertahun-tahun saling mencari, akhirnya mereka bertemu di Padang Arafah, di Jabal Rahmah. Mereka berdua bekerja keras dengan tenaga dan pikiran untuk membangun kehidupan di bumi dan terus tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang di bumilah penugasan Adam sebagai khalifah. Adam dan Hawa dikaruniai 20 pasang anak kembar, masing-masing pria dan wanita. Sejak saat itu, manusia terus berkembang di bumi dengan mengemban tugas sebagai khalifah atau pengatur alam raya. Kisah Nabi Adam ini mengingatkan kita bahwa iblis dan setan-setan pengikutnya akan terus gigih berusaha agar sebanyak-banyaknya manusia menjadi sesat dan masuk neraka bersama mereka kelak. Namun jangan takut, godaan iblis dan pasukannya tidak mempan terhadap orang-orang yang ikhlas berserah diri kepada Allah. Anak-anak, bagaimana, sudah ditonton sampai selesai? Nah, dari video tadi kita dapat membuat kesimpulan bahwa Nabi Adam alaihi salam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam alaihi salam bertobat kepada Allah karena melakukan kesalahan. Keteladanan Nabi Adam yang dapat kita tiru yaitu ketulusannya meminta maaf atau bertaubat. Jadi Nabi Adam itu benar-benar tulus dalam meminta maaf. Sekarang Miss Nada minta anak-anak buka buku paket agama Islamnya halaman 67. Ayo berlatih, kita kerjakan bersama ya. Berilah tanda centang untuk menunjukkan keteladanan Nabi Adam. Berilah tanda silang yang tidak menunjukkan keteladanan Nabi Adam. Yang pertama, meminta maaf kepada teman karena terlambat datang. Betul ya, jadi dicentang. Ingat, keteladanan Nabi Adam yang bisa kita tiru adalah ketulusan ketika meminta maaf. Berikutnya, membentak teman karena tidak rapi memakai baju. Tidak. Kemudian, mengakui berbuat salah. Betul. Tidak malu meminta maaf pada adik. Betul. Terakhir, tidak mengaku merusakkan mainan teman. Salah ya. Anak-anak, selesai sudah pembelajaran kita di video ini. Miss Nada harap anak-anak dapat memahami pembelajaran di video ini dengan baik ya. Amin ya robbal alamin. Nah, jangan lupa setelah belajar kita ucapkan hamdalah. Yuk ucapkan bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.